Halo Sobat Cek Faktait, selamat datang di Cek Faktait, channel yang gak cuma teriak dukung timnas, tapi juga ngasih data, analisis, dan fakta di balik euforia sepak bola Indonesia. Di video kali ini, kita bakal bahas satu topik yang bikin optimisme para pecinta Garuda Muda melambung tinggi. Timnas Indonesia U23 diprediksi bisa tembus final Piala AFF U23 2025. Yap, bukan cuma fans, tapi pelatih nasional dan pengamat sepak bola tanah air, Coach Rasiman, juga yakin peluang Arhan Fikri dan kawan-kawan terbuka lebar. Apalagi setelah Garuda Muda menghajar Brunei 8-0 di laga pembuka dan menang dramatis atas Filipina 1-0. Tapi perjalanan ke final nggak semudah scrolling TikTok. Menurut Rasiman, justru dua rintangan terberat sudah menanti. Malaysia di laga terakhir grup dan Thailand di fase knockout. Timnas Indonesia U23 diprediksi bisa tembus final Piala AFF U23 2025. Malaysia dan Thailand bakal jadi tantangan. Timnas Indonesia U23 diyakini bisa lolos ke final Piala AFF U23 ke 2025. Prediksi itu datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Rasiman. Tim Garuda Muda itu akan menjalani laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat 18 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Tim Merah Putih memulai kiprahnya di turnamen 2 tahunan ini dengan hasil gemilang. Pada partai pembuka, tim besutan Gerald Vandenburg itu menghajar Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Saat ini, Indonesia memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Melawan Brunei kan sebetulnya kita sudah tahu bahwa itu pertunjukan pemain profesional dan amatir. Kenapa pemain timnas Indonesia U23 kelihatan siap karena rata-rata mereka juga starting di liga kita? Ujar Rasiman kepada Bola. Jumat 18 Juli tahun 2025. Melawan Filipina, saya rasa Filipina tidak punya pembinaan sepak bola usia muda yang bagus ya. Liga mereka juga kesulitan. Menurut saya, Indonesia akan tetap mendominasi melawan Filipina, imbuh ex-pelatih Persis Solo itu. Malaysia dan Thailand jadi tantangan menurut Rasiman. Tantangan sesungguhnya akan datang ketika timnas Indonesia U23 jumpa Malaysia di pertandingan terakhir babak grup, Senin 21 Juli tahun 2025. Kemudian, andai lolos fase selanjutnya Thailand disebut pelatih berusia 51 tahun itu sebagai lawan yang berat. Nanti mungkin tantangannya ketika bermain melawan Malaysia. Malaysia pembinaan cukup baik di sana. Itu menurut saya, kalau final rasanya sih nggak sulit Indonesia untuk menembus ke final. Ulasnya, mungkin juara pun bisa dengan skuad seperti yang ada sekarang ini. Nah, mungkin tantangannya akan datang dari Thailand. Memang secara negara ini punya pemain-pemain bagus pembinaan usia mudanya. Kata Rasiman lagi, pembinaan pemain muda Rasiman mengatakan, negeri Gajah Putih memiliki sistem pembinaan usia muda yang jauh lebih baik dari Indonesia. Hal itu terbukti dengan banyaknya pemain lokal berkualitas yang tersebar di sejumlah klub di Liga Thailand. Kita lihat juga kemarin akhirnya Port FC pun bisa mengalahkan Oxford United yang tim Championship Division di Piala Presiden 2025 dan itu banyak pemain lokal Thailand yang main di sana, ujar pelatih asal Banjarnegara, Jawa Tengah, itu. Kenapa bisa begitu? Karena Youth Development Thailand dari dulu memang sudah bagus. Sudah puluhan tahun yang lalu mereka punya standar Youth Development yang bagus. Sebetulnya kita harusnya ke sana karena yang bermain di Port FC pun, yang main starting 11 ada 5-6 orang Thailand, dan mereka bisa bersaing dengan Port FC dan menang, jelas mantan pelatih Persis Solo itu. Timnas Indonesia U23 punya modal meyakinkan. 8 gol tanpa balas lawan Brunei, menang tipis tapi dominan lawan Filipina, meski hanya cetak gol bunuh diri. Puncak klasemen grup A, 6 poin. Cuma butuh hasil seri lawan Malaysia buat sapu bersih grup. Kelihatannya mudah. Tunggu dulu. Lawan di depan mata, Malaysia lagi panas-panasnya. Dennis Syamar, penyerang Malaysia U23, bilang sendiri, bola ini bundar. Di atas kertas mungkin timnas Indonesia menang,
tapi kami akan buktikan di lapangan. Malaysia baru saja bantai Brunei 7-1, modal kepercayaan diri mereka naik dan targetnya cuma satu. Menang lawan Indonesia, usir Garuda Muda dari puncak klasemen. Kalau kalah, skenario klasemen mini bisa bikin Indonesia terlempar, Malaysia nyelonong. Kalau Indonesia lolos grup sebagai juara, kemungkinan besar bakal jumpa Thailand di semifinal atau final. Menurut Rasiman, Thailand beda level. Mereka punya youth development puluhan tahun lebih dulu. Standarnya bagus, pemain lokalnya berlimpah, liga kompetitif. Port FC saja bisa kalahin klub Inggris Oxford United. Thailand punya mesin talenta. Pemain mudanya matang karena jam terbang di liga profesionalnya tinggi. Hajar Brunei 8-0 itu bagus, tapi kunci juara adalah konsistensi lawan tim kuat. Filipina sempat bikin Garuda Muda frustrasi peluang banyak, gol minim. Malaysia punya motivasi rivalitas. Thailand punya kualitas. Artinya, Garuda Muda harus tampil ganas 90 menit, bukan cuma di atas kertas. Menurut kalian, apa Indonesia bisa sapu bersih Malaysia? Siapa pemain kunci Garuda Muda kalau ketemu Thailand? Dan apa PR terbesar sepak bola Indonesia biar youth development kita bisa sejajar dengan Thailand? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan analisis sepak bola paling netral, paling data-driven, dan paling anti baper. Sampai sini dulu pembukaan kita, Sobat Cek Fakta. Di bagian selanjutnya, kita bakal bedah head-to-head Indonesia vs Malaysia di level U23 statistik finishing Garuda Muda yang masih harus diasah. Taktik Coach Van den Burg menghadapi Harimau Muda dan kenapa youth development Thailand patut jadi contoh Indonesia ke depan. Jadi jangan kemana-mana, lanjut tonton sampai habis. Cek Fakta, rumor minggir, data bicara.